Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel YouTube Junedi Payat. Kali ini kita akan mempelajari pembelajaran 1 tema dari tema 5 subtema 1. Di mana pada pembelajaran 1 ini subtema 1 tema 5 kita akan mempelajari dua muatan pelajaran seperti yang tertera pada layar HP Anda atau laptop Anda. Di sini ada dua pelajaran ya, ada muatan pelajaran bahasa Indonesia dan muatan pelajaran IPA, di mana muatan pelajaran bahasa Indonesia kita akan mempelajari menjelaskan informasi penting. Nah, informasi penting ini nama lainnya adalah pokok pikiran dalam teks non-fiksi. Sedangkan untuk mata pelajaran yang keduanya, IPA-nya, kita akan mempelajari pengertian ekosistem dan jenis-jenis makanan hewan. Untuk itu, simak videonya baik-baik, cermati dalam menyaksikannya. Yuk sama-sama kita bahas materinya. Pada subtema 1, pembelajaran 1, tema 5 dari subtema 1 ini, kita akan mempelajari yang pertama adalah muatan bahasa Indonesia dengan KD 3.7 dan 4.7. Di mana materinya seperti yang tadi saya sudah utarakan di awal ya, menjelaskan informasi penting atau pokok pikiran dalam teks non-fiksi. Nah, teks non-fiksi seperti yang tertera pada layar HP Anda atau laptop Anda, di mana teks non-fiksi adalah teks yang berisi informasi berdasarkan fakta atau kenyataan. Dan ini adalah pengertian dari definisi teks non-fiksi. Nah, di teks non-fiksi itu kita dapat memahami isinya jika kita dapat menggali informasi teks tersebut. Jadi dalam memahami isinya, kita perlu menggali informasinya nih. Jadi kita baca dulu nih baik-baik agar kita dapat menggali informasinya dengan sempurna. Itu adalah dari pemahaman dalam teks non-fiksi. Adapun cara-cara ya atau langkah-langkah menemukan pokok pikiran dalam teks non-fiksi. Nah, ada langkah-langkah ternyata dalam menggali teks non-fiksi tersebut. Ada 3 langkah seperti yang tertera pada layar monitor atau tertera pada layar Anda, di mana yang pertama adalah membaca keseluruhan teks. Nah, teksnya itu dari awal atau dari paragraf pertama sampai dengan paragraf terakhir kita baca tuh baik-baik. Nah, bacanya dengan bacaan yang cermat, tanpa dilewat-lewatkan atau dicepatkan, melainkan membacanya dengan baca yang normal saja. Nah, syarat yang pertama adalah membaca keseluruhan teks. Kemudian setelah syarat yang pertama kita lakukan, kemudian kita berlanjut ke syarat yang kedua atau langkah kedua, yaitu memahami isi teks bacaan. Nah, memahami isi teks bacaan akan bisa kita lakukan apabila kita membaca dulu teksnya secara keseluruhan. Nah, dipahaminya teks tersebut biasanya dibacanya, kalau kita kecerdasannya pintar gitu ya, cerdas, sekali baca langsung bisa memahami teks. Tapi ada beberapa siswa untuk memahami teks bacaan itu melainkan harus berulang-ulang kali. Jadi setiap orang satu dengan yang lainnya itu dalam memahami teks butuh waktu yang berbeda-beda. Oleh karenanya, untuk kamu biarin agar bisa langsung memahaminya, pertama adalah harus membaca teks keseluruhan dengan seksama. Jika belum bisa memahaminya, maka diulang lagi bacaannya agar kita dapat memahami teks bacaan tersebut. Kemudian langkah yang ketiga adalah setelah kita membaca teks, kemudian kita pahami bacaannya, yang ketiga adalah mencatat nih. Mencatat ide pokok bacaan. Nah, mencatat ide pokok bacaan atau mencatat hal-hal penting yang terdapat dalam kalimat inti. Kalimat inti itu kalimat pokoknya dalam setiap paragraf, karena setiap paragraf itu bisa terdiri dari beberapa kalimat. Nah, dalam beberapa kalimat tersebut satu diantaranya itu ada yang namanya kalimat inti. Nah, kamu catat tuh dari setelah kamu baca teks yang bacaan panjang tersebut. Nah, kamu catat ke dalam buku tulis kamu. Nah, begitulah cara menemukan pokok pikiran yang terdapat dalam teks
non-fiksi. Jadi ada 3 ya caranya ya. Pertama, saya ulang kembali, membaca teks keseluruhan teks. Yang kedua adalah memahami isi teks bacaan. Dan yang ketiga adalah mencatat ide pokok bacaan yang terdapat dalam kalimat inti. Jadi 3 cara ini adalah 3 cara dalam menemukan pokok pikiran dalam teks non-fiksi. Ingat, dibaca ya. Karena kalau tidak dibaca kita tidak akan menemukan pokok pikiran dalam teks tersebut. Oleh karenanya ini adalah pelajaran bahasa Indonesia. Jadi yang paling ditekankan adalah membaca atau literasi yang bahasa kerennya. Kita lanjutkan ke slide berikutnya. Pada slide ini tertera latihan ya. Jadi ada latihan beberapa soal. Di sini ada tertera 4 soal. Nah, 4 soal ini adalah untuk melatih kamu yang sedang menonton video ini dalam memahami materi yang sedang kita bahas atau kita pelajari. Jadi 4 hal ini harus kamu baca, kemudian kamu jawab di buku latihan kamu. Usahakan dalam menjawab latihan ini tanpa meminta bantuan dari siapapun, karena materi ini atau latihan yang ada di sini adalah materi-materi yang sudah kita bahas nih. Yakin, percaya diri bahwa kamu bisa, sehingga kamu akan mencapai kesempurnaan dalam belajarnya. Bertambah ilmu pengetahuan kamu kalau kamu mengerjakan sendiri. Kita lanjut ya ke slide berikutnya. Jangan lupa, soal latihan ini dijawab. Usahakan jawabnya dengan jawaban hasil karya sendiri. Pada slide ini, seperti yang tertera pada layar HP Anda atau laptop Anda, kita memasuki materi kedua, yaitu muatan pelajaran ilmu pengetahuan alam dengan KD 3.5 dan 4.5, di mana materinya adalah pengertian ekosistem dan jenis-jenis makanan hewan. Nah, yang namanya ekosistem di situ di dalamnya adalah ada hewan, ada tumbuhan dan segalanya. Makanya di sini ada pengertian nih. Dikatakan ekosistem itu apabila ada hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan lingkungannya. Nah, jadi itulah yang pengertian dari ekosistem. Jadi hubungan timbal balik inilah yang disebut dengan ekosistem. Dan ekosistem seperti yang kita pelajari dahulu sebelumnya adalah ekosistem itu terdiri dari komponen biotik dan komponen abiotik, di mana komponen biotik adalah komponen yang makhluk hidup yang hidup atau benda hidup. Sedangkan komponen abiotik adalah komponen yang terdiri dari benda yang tak hidup. Jadi ada 2 ya ekosistem itu. Nah, ekosistem itu terdiri dari komponen biotik dan abiotik. Jangan sampai salah atau keliru ya. Jadi di mana setiap daerah, setiap kawasan tertentu pastinya ada yang namanya ekosistem. Yang paling sederhana adalah ekosistem akuarium. Nah, itu termasuk dalam ekosistemnya. Kita lanjut ke slide berikutnya. Di dalam ekosistem, nah, itu terdiri dari beberapa, kan tadi terdiri dari makhluk hidup atau benda hidup dan benda tak hidup. Nah, di sini kita akan membahas nih dari benda yang hidup, yaitu adalah hewan yang kita bahas. Di mana hewan yang kita bahas, kita lebih terperinci lagi jenis makanan hewan. Nah, makanan hewan itu secara umum terbagi menjadi 3 bagian atau 3 hewan nih. 3 jenis hewan. Yang pertama adalah hewan pemakan tumbuhan atau biasa disebut dengan herbivora. Nah, di sini saya menulisnya herbivore karena lebih kerennya itu herbivore. Tapi kalau bahasa Indonesianya adalah herbivora. 1 ya, ini adalah jenis hewan pemakan tumbuhan. Jadi kalau kamu nanti ditanya herbivora apa? Herbivora adalah hewan pemakan tumbuhan. Sedangkan yang kedua, jenis makanan hewan yang kedua adalah hewan pemakan daging. Hewan pemakan daging atau hewan lain disebut dengan karnivora. Ya, jadi kalau hewan pemakan daging itu namanya atau disebut dengan karnivora. Sedangkan yang ketiga,
hewan pemakan tumbuhan dan daging. Jadi ada tumbuhan aja, ada hewan pemakan daging, dan yang ketiga adalah hewan pemakan tumbuhan dan daging, disebut dengan omnivora. Nah, omnivora itu ada hewannya juga termasuk. Nah, termasuk kita nih sebenarnya nih dalam 3 kategori ini, jenis hewan, jenis makanan hewan. Nah, manusia itu termasuk kategori yang ketiga, hewan, bukan hewan ya, makhluk pemakan tumbuhan dan daging. Nah, omnivora. Kalau kita masuk jenis hewan, maka kita bisa jadi masuk ke omnivora karena kita makan segalanya. Nah, ini adalah jenis-jenis makanan hewan ya, terbagi menjadi 3, herbivora, karnivora, dan omnivora. Jadi jangan sampai salah dan tertukar. Kalau pemakan daging, ingat, pemakan daging atau pemakan hewan lain namanya karnivora. Pemakan tumbuhan disebut dengan herbivora, dan pemakan segala atau tumbuhan dan daging disebut dengan omnivora. Kita lanjutkan dengan slide berikutnya. Di sini tertera ya, berikut sumber-sumber makanan bagi hewan. Nah, kalau tadi kan ada jenis-jenis makanan hewan. Di sini kita akan mempelajari lagi berikut sumber-sumber makanan bagi hewan. Nah, kalau ini sumber-sumber makanannya, di mana sumber makanannya itu terdiri atas dua hal yang tadi yang kita sempat bahas, yaitu herbivora dan karnivora. Nah, di sini herbivoranya atau sumber makanan dari tumbuhannya itu contohnya adalah batang. Nah, seperti hal yang kita tahu, batang itu banyak ya. Ada batang bambu, batang jagung, batang padi. Padi pun termasuk batang ya, di bagian yang tumbuh berdiri ke atas itu namanya batang. Dan hewan pemakan batang ini, batang tumbuhan itu contohnya adalah panda. Karena panda itu adalah hewan pemakan batang bambu muda ya. Tapi kalau panda itu pemakan batang bambu muda, dan hewan ini berasal dari Cina ya. Hanya ada di Cina. Walaupun ada di Ragunan, di mana-mana, itu adalah hasil dari mengelola hewan berada di mana-mana. Kemudian yang kedua adalah selain batang, buah-buahan. Nah, buah-buahan itu banyak, ada pisang, ada anggur, ada melon dan sejenisnya. Nah, sumber makanan dari buah-buahan ini banyak ya, hewan yang memakan buah-buahan. Seperti halnya contohnya adalah monyet. Monyet itu memakannya adalah pisang ya. Jadi kalau pisang identik dengan makanannya monyet. Nah, itu contoh dari beberapa jenis banyak buah-buahan, pisang dimakan oleh monyet. Ada juga yang lain, hewan yang pemakan buah-buahan yang lain. Kemudian yang ketiga adalah sumber makanan dari tumbuhan adalah umbi. Umbi itu bisa kentang, bisa wortel, bisa singkong. Nah, itu termasuk umbi nih. Di sini saya menuliskannya hanya wortel. Wortel itu bagian dari umbi, di mana wortel itu hewan pemakan wortel contohnya adalah kelinci. Nah, kalau kelinci makanannya wortel. Kemudian yang D, bagian keempat dari sumber makanan dari tumbuhan adalah biji-bijian. Nah, biji-bijian itu pun banyak kategorinya. Ada biji padi, biji jagung, dan biji kacang-kacangan. Biasanya hewan yang makan biji-bijian itu memiliki pelatuknya itu agak pendek. Contohnya di sini adalah burung pipit yang makannya kacang-kacangan. Atau juga kalau bijinya biji jagung, itu contohnya adalah burung merpati. Jadi kategorinya banyak biji-bijian. Ada, sekali lagi ya, biji-bijian itu bisa jadi biji jagung, biji padi, dan biji kacang-kacangan. Kacang-kacangan pun banyak sebenarnya. Tapi di sini saya hanya menuliskannya adalah burung pipit sebagai pemakan biji-bijian dari kacang-kacangan. Kemudian yang E, sumber makanan dari tumbuhan adalah daun. Nah, daun pun banyak sebenarnya ya. Sama halnya kayak biji-bijian, daun pun banyak. Ada daun jagung, daun pisang, daun nangka, daun tebu, daun rumput. Rumput, maksudnya rumput teki. Rumput itu termasuk daun kategorinya. Dan
Hewan yang makan rumput itu bisa jadi sapi, bisa kambing, bisa kuda, dan sejenisnya. Hewan pemakan rumput. Sedangkan pemakan daun, nah daun itu banyak ya. Kalau kita memiliki tanaman-tanaman hias, biasanya yang makan daunnya itu ulat. Nah, itu bisa jadi itu. Nah, bisa dikategorikan hewan pemakan daun pun bisa ulat. Tapi di sini saya mencontohkan adalah sapi yang memakan rumput. Nah, di bagian yang kedua, selain sumber makan dari tumbuhan, ada pula sumber makanan dari hewan lain. Contohnya adalah tikus. Nah, di sini hewannya tikus. Nah, tikus itu dimakan oleh elang. Nah, kalau di sawah, ini di sawah contohnya ya. Kalau di sawah, hewan yang memakan tikus adalah elang. Jadi kalau ada tikus, biasanya dimakan oleh elang. Sama, selain tikus pun elang memakan ular. Jadi kalau ular-ular sawah itu ketika muncul, dan kalau masih ada elangnya, biasanya elangnya memakan, kalau nggak tikus adalah ular. Ini adalah sumber makanan dari hewan lain, dan ini dikategorikan adalah hewan karnivora, hewan pemakan daging atau hewan lain. Kita lanjutkan ke slide berikutnya. Oh, ternyata sudah selesai. Demikianlah pembahasan kita pada pembelajaran 1, subtema 1, tema 5 pada kali ini. Semoga dengan pembahasan yang tadi saya utarakan dapat menambah ilmu pengetahuan kamu. Ingat, jangan lupa kerjakan soal latihan yang tadi sudah ada di slide atau video ini. Kerjakan sendiri. Semoga kamu berhasil dalam menjawabnya dengan baik tanpa bantuan orang lain. Terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.